Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Oh ya, bagaimana kabar kalian? Lama tidak berjumpa ya. Meskipun kita tidak bertemu, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara daring seperti ini ya, melalui WhatsApp group. Sebelumnya kalian sudah melakukan presentasi semua ya di grup. Di era pandemi seperti ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dengan cara jangan lupa mencuci tangan, selalu memakai masker saat keluar rumah, dan tetap menjaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi seperti itu. Untuk pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas mengenai teks deskripsi sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks tentang objek berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni di daerah yang didengar dan dibaca. Jadi kalian bisa mendeskripsikan mengenai sekolah, tempat wisata, maupun tempat pentas seni yang ada di daerah kalian. Lalu, apa yang kalian ketahui mengenai teks deskripsi? Ya, berikut Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri, pengertian, dan tujuan dari teks deskripsi itu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Apa sih pengertian teks deskripsi? Ya, teks deskripsi merupakan sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas mengenai objek, tempat, ataupun peristiwa dan suasana yang sedang menjadi topik. Jadi, teks deskripsi itu teks yang menggambarkan mengenai sesuatu. Jadi, kalian itu bisa menggambarkan misalnya sekolah, menggambarkan teman kalian, ataupun suasana yang dapat digambarkan. Contohnya sekolah. Bagaimana sih keadaan sekolah kalian? Entah ruangannya ada berapa, warna catnya apa, seperti itu. Selain itu, tujuan dari teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yaitu agar orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan. Jadi, dengan kita mendeskripsikan, seseorang atau pembaca akan merasakan apa yang kita jelaskan. Jadi, misalnya, kita mendeskripsikan mengenai suasana di pantai atau di rumah, suasana rumah kalian saat pandemi seperti ini. Misal kita menggambarkan suasana rumah saat pandemi. Di wilayah kalian itu termasuk zona merah atau zona hijau. Misalnya di daerah kalian itu termasuk zona hijau. Jadi deskripsi daerah kalian itu tidak termasuk dalam kategori yang sangat berbahaya. Selain itu, dengan teks deskripsi seorang bisa merasakan langsung. Misalnya kalian menggambarkan sekolah ya, atau menggambarkan seseorang, kalian bisa melihat ciri fisiknya seperti mata, hidung, raut wajah, tingginya, maupun warna rambut. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri teks deskripsi? Ya, ciri-ciri teks deskripsi yang pertama menggambarkan sesuatu. Sudah dijelaskan ya. Teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan. Jadi, kita bisa menggambarkan sesuatu objek dengan rinci dan jelas dan sesuai dengan keadaan faktanya atau faktual. Yang kedua, paragraf deskripsi dijelaskan secara jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Jadi, saat kita menggambarkan sesuatu, itu bisa dirasakan oleh seseorang melalui panca inderanya. Misalnya, kita mendeskripsikan kucing dengan bulunya yang halus.
kita bisa meraba bulu kucing itu apakah benar-benar halus atau tidak. Selain itu, kita bisa melihat bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Selanjutnya, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah akan merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teks deskripsi akan membuat seorang pembaca merasakan langsung. Jadi, dengan menggambarkan, kita akan merasakan secara langsung. Selanjutnya, ciri yang berikutnya yaitu teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri psikis atau keadaan objek yang sedang diterangkan. Jadi, dengan menjelaskan ciri-ciri fisik, seseorang dapat mengetahui seperti apa sih bentuk, warna, atau keadaan objek yang sedang kita deskripsikan, seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menerangkan mengenai contoh suasana atau bentuk rumah maupun bentuk sekolah. Misalnya dari sekolah, kalian bisa mendeskripsikan sekolah kalian, misal berawal dari alamat, di mana sih alamat sekolah kalian itu berada, kemudian bentuknya apakah luas maupun sempit, dan berapa panjang maupun lebarnya. Selain itu ada warnanya apa. Selain itu juga ada kelas, berapa kelas yang ada di sekolah kalian, berapa ruangan yang ada di sekolah kalian, dan fasilitas apa saja yang ada di sekolah kalian. Selanjutnya, pembahasan berikutnya yaitu mengenai struktur teks deskripsi. Pada umumnya, teks deskripsi disusun oleh 4 elemen dasar. Yang pertama, judul. Kalian harus menentukan apa judul yang akan kalian lakukan untuk membuat teks deskripsi. Misalnya, kalian mendeskripsikan mengenai gunung, judulnya misal Gunung Slamet, itu sebagai elemen pertama, yaitu sebagai judul. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi tersebut. Elemen kedua merupakan identifikasi. Jadi kalian menjelaskan mengenai seperti apa sih keadaan Gunung Slamet, misalnya dari bentuknya, apakah masih aktif atau tidak. Yang ketiga, klasifikasi berisi urutan atau penggolongan topik. Jadi sebelum kalian mendeskripsikan semuanya, kalian membuat urutan topik. Misalnya, kalian pertama mengurutkan bentuknya, mengurutkan warnanya dan keadaannya. Sebelum kalian membuat deskripsi, kalian hendaknya membuat klasifikasi atau penggolongan topik-topik yang akan dijelaskan dalam pendeskripsian tersebut. Selanjutnya, deskripsi. Jadi bagian yang keempat yang sangat penting dan perlu kalian jabarkan itu deskripsi. Berisikan penjelasan secara detail dan rinci mengenai topik yang akan dibahas. Misalnya kalian mendeskripsikan tinggi gunung. Jadi Gunung Slamet merupakan gunung yang berada di wilayah Jawa Tengah, seperti itu. Selanjutnya kalian mendeskripsikan keadaannya, apakah Gunung Slamet itu masih aktif atau tidak. Kalian dijelaskan dalam struktur yang keempat, yaitu deskripsi. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin nanti kalian bisa bertanya melalui grup WA ya yang sudah Ibu bagikan. Untuk pembelajaran materi berikutnya yaitu langkah-langkah membuat teks atau paragraf deskripsi. Dalam membuat paragraf deskripsi, kalian dapat menyusun 5 langkah. Yang pertama, menentukan tema. Kalian menentukan tema apa yang akan dibuat. Misalnya, kalian menentukan tema mengenai kesehatan. Kalian bisa menggambarkan objek kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya dokter ataupun rumah sakit. Kemudian menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan,
kalian bisa menjelaskan apa sih tujuan kalian dalam mendeskripsikan objek tersebut. Misalnya kalian mendeskripsikan rumah sakit, tujuan kalian mendeskripsikan rumah sakit itu untuk apa? Apakah untuk pengetahuan masyarakat, untuk referensi atau dan sebagainya. Yang ketiga, mengumpulkan data-data dan lakukan pengamatan secara langsung mengenai objek yang akan dibahas. Misalnya kalian akan membahas mengenai rumah sakit atau mengenai hewan peliharaan kalian, kalian juga harus mengumpulkan data. Data itu harus fakta ya. Jadi kalian harus terjun langsung ke lapangan, melihat dan mengidentifikasi apa saja data-data yang dapat kalian jelaskan dalam teks deskripsi dengan melalui observasi. Kemudian setelah kalian mengumpulkan data, kalian dapat menyusun menjadi kerangka karangan. Jadi kalian dapat, misalnya pertama, sebelumnya kalian sudah mengumpulkan data mengenai ciri fisik, keadaan dan sebagainya. Kalian dapat membuatnya menjadi kerangka karangan. Kerangka itu seperti sederhana terlebih dahulu. Kalian menjelaskan secara ringkas sebelum dijabarkan pada tahap berikutnya. Untuk langkah yang kelima, yaitu uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Jadi, kalian membuat kerangka karangan, kalian mengembangkan kerangka karangan menjadi lebih baik dan lebih rinci lagi, lebih jelas. Seperti itu. Paham pembelajaran pagi hari ini? Jika ada yang belum kalian pahami, silakan kalian bisa ditanyakan di grup ya. Nanti sebelumnya Ibu akan membagikan materi pembelajaran pagi hari ini mengenai teks deskripsi ya. Sebelum kalian mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, sudah presensi semua kan ya? Ibu sudah ingatkan kembali presensi di grup WA seperti itu. Sudah gabung ke grup WA semua kan ya. Selanjutnya, tugas. Untuk penugasan pada pembelajaran pagi hari ini, silakan kalian mencari salah satu contoh teks deskripsi. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi ciri, tujuan, dan isi dari teks deskripsi tersebut. Misalnya, kalian mencari teks deskripsi, boleh kalian mencari di buku maupun di internet. Sekarang sudah banyak media yang digunakan untuk pembelajaran ya. Jadi kalian tidak perlu bingung-bingung untuk mencari materi. Kalian bisa mencari di internet karena saat ini juga kita melakukan pembelajaran secara daring. Jadi kalian tidak perlu repot atau bingung mencari materi di mana. Untuk tugasnya silakan kalian mencari teks deskripsi, contoh teks deskripsi sebelum kalian membuatnya. Silakan kalian mengidentifikasi ciri-cirinya, tujuannya, dan isi teks deskripsi tersebut. Sudah dipahami? Jika ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya kalian bisa bertanya di grup WA ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini mengenai teks deskripsi, yaitu teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci dan faktual atau nyata yang disampaikan kepada pembaca. Kemudian, struktur teks deskripsi ada 4. Yang pertama judul, yang kedua identifikasi, yang ketiga klasifikasi, yang keempat deskripsi. Sudah jelas? Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, silakan kalian mencari teks deskripsi. Bebas kalian mencari teks deskripsi mengenai tempat, objek, ataupun peristiwa yang ada di kehidupan kalian sehari-hari, yang sering kalian jumpai di kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu ya. Tugasnya, setelah kalian mendapatkan teks tersebut, silakan kalian dianalisis
ciri-ciri, isi, tujuan yang ada dalam teks tersebut. Jadi, materi yang telah disampaikan oleh Ibu, silakan kalian bisa download melalui grup WhatsApp Ibu sudah kirim. Kemudian kalian pelajari dan kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Pengumpulan tugas nanti kalian bisa dikumpulkan melalui grup WA ya. Pengumpulan tugas maksimal 1 minggu. Sebelum pertemuan berikutnya kita kembali. Nanti pada pertemuan berikutnya silakan kalian sampaikan hasil temuan kalian mengenai teks deskripsi dan ciri-ciri, tujuan, dan isi yang telah kalian identifikasikan. Kemudian kalian sampaikan di depan teman-teman kalian. Seperti itu. Sebelumnya kalian bisa memfoto tugasnya terlebih dahulu untuk dikirimkan kepada Ibu ya. Paham? Terima kasih untuk pembelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan. Ya. Jaga jarak, jaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan dan selalu gunakan masker saat keluar rumah. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran seperti biasa. Sampai jumpa.